Selamat pagi adik-adik terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pertama di Oktober tahun 2022 ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik Persekutuan Teruna yang kakak kasihi. Kita bertemu kembali dalam ibadah YMPT kita di minggu ini, minggu pertama di bulan Oktober tahun 2022. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita satukan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan suatu sukacita untuk kami boleh bersehati dan berkumpul dalam ibadah YMPT secara daring di rumah kami masing-masing. Bapa, sebelum kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu, berkati kami pribadi lepas pribadi, dan berikan kami hati yang boleh mengerti isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami anak-anak teruna-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Kolose 1. Kolose 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kolose 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari adik-adik, jika kita sudah menemukannya, mari kita baca secara bersama-sama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil.
yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kakak persilakan kita boleh duduk kembali. Adik-adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita mau belajar tentang bersyukur dan berdoa dari kisah pelayanan Rasul Paulus di jemaat Kolose. Adik-adik yang terkasih, kota Kolose itu terletak di wilayah Asia Kecil, tepatnya di daerah Frigia atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Turki, adik-adik. Nah, Kolose ini itu merupakan daerah berkembang, tanahnya subur, adik-adik, dan penduduknya juga beraneka ragam. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani di sana, ada juga orang Romawi. Saat itu adik-adik, muncullah jemaat Kristen di kota Kolose yang dibentuk dan didirikan oleh rekan sepelayanan Rasul Paulus bernama Epafras. Namun adik-adik, sebagian besar penduduk di kota Kolose itu belum mengenal Allah. Jadi kondisi jemaat Kristen di Kolose itu tidak mudah, adik-adik. Karena di dalam keseharian mereka harus berhadapan bukan hanya dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, tapi juga banyaknya ajaran-ajaran sesat seperti paganisme, gnostik yang berkembang di kota Kolose. Epafras adik-adik menceritakan hal itu kepada Rasul Paulus. Nah, pada saat Rasul Paulus ini dia mendengar hal itu adik-adik, dia merasa ikut bertanggung jawab atas kondisi dan situasi yang terjadi di jemaat Kolose. Jadi walaupun saat itu Rasul Paulus ini posisinya sedang berada di penjara, ya, Rasul Paulus ini menulis adik-adik dan mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Apa isi suratnya adik-adik? Jadi dalam surat itu, Rasul Paulus ini menyampaikan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Karena jemaat di Kolose memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan melalui surat itu juga adik-adik, Rasul Paulus ingin menguatkan jemaat di Kolose agar tetap
berpegang teguh pada iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus tidak ingin jemaat yang ada di Kolose itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di sekitar mereka yang dapat membawa mereka pada pemahaman yang salah, bahkan dapat meninggalkan iman kepada Yesus. Adik-adik yang terkasih, dari kisah firman Tuhan kita pada hari ini, sesungguhnya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan atau yang bisa kita pelajari sebagai orang percaya tentang hidup bersyukur dan hidup berdoa. Yang pertama, kita diajarkan untuk jangan pernah berhenti mengucap syukur. Coba nih adik-adik kalian buka kitab 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Itu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari adik-adik kita terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Baik itu kita lagi baik maupun kita lagi kurang baik, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Mari kita buka lagi adik-adik Alkitab kita dari kitab Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 itu ingin mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kuasa adik-adik dalam ucapan syukur. Kita lihat dalam kisah kita hari ini, di mana Rasul Paulus dia meyakini benar bahwa ungkapan syukur itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. Kita lihat walaupun kondisi Rasul Paulus saat itu dia berada dalam penjara, kita bisa pastikan adik-adik bahwa kondisi saat itu sedang tidak baik. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak jemu adik-adik. Dia selalu menaikkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga mujizat itu boleh terjadi di dalam pelayanannya. Adik-adik, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya kita terus berharap kepada Tuhan. Itu artinya adik-adik bahwa kita melibatkan Tuhan dalam segala hal kondisi kita. Oleh karena itu adik-adik, mari jangan pernah berhenti mengucap syukur. Yang kedua adik-adik, kita mau belajar bahwa ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu bukan hanya tentang diri kita saja, tapi juga untuk apa yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita adik-adik. Dengan kata lain, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya memikirkan tentang diri kita sendiri adik-adik, tapi juga belajar untuk peduli kepada orang lain. Seperti yang kita lihat adik-adik di pembacaan kita pada hari ini, di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa dia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Yang ketiga adik-adik, selain daripada ungkapan syukur, hal yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan orang Kristen itu adalah berdoa. Kita sama-sama tahu ya adik-adik, kalau doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, di sini adik-adik, Rasul Paulus itu ingin memberikan suatu perspektif tentang berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga harus berdoa untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita lihat adik-adik di ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak henti-hentinya berdoa
untuk pertumbuhan jemaat Kolose agar mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Apalagi kita tahu tadi kan adik-adik bahwa jemaat di Kolose itu sedang menghadapi yang namanya rupa-rupa pengajaran sesat. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Salah satu caranya yaitu dia adik-adik, bawa mereka di dalam doa kalian. Kita yakin adik-adik bahwa doa itu adalah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memahami firman Tuhan kita pada hari ini, sekarang pertanyaan kakak, hal-hal apa nih yang bisa adik-adik teruna lakukan? Atau yang bisa adik-adik teruna terapkan tentang hidup bersyukur dan hidup berdoa dalam kehidupan sehari-hari kalian? Yang pertama adik-adik, kalau membahas masalah ungkapan syukur, mari kita mulai melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan apapun kondisi yang sedang kita alami. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling kecil. Mulai dari bangun pagi misalnya. Kita mengucap syukur karena kita masih bisa diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Diberikan kesempatan untuk sekolah. Diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Atau kita bisa mengucap syukur untuk cuaca yang terjadi hari ini. Atau kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita miliki adik-adik. Kepintaran yang kita miliki, keahlian yang kita miliki. Atau kita mengucap syukur untuk orang-orang yang boleh Tuhan hadirkan di sekitar kita adik-adik. Banyak hal yang bisa kita naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun harus kita ingat ya adik-adik, bahwa mengucap syukur itu harus dalam kondisi apapun. Jangan lagi sibuk lupa, lagi ingat baru mau mengucap syukur, lagi sehat baru mau mengucap syukur, sakit tidak mengucap syukur, atau sebaliknya, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi gagal, lagi berhasil. Apapun kondisinya, mari kita belajar mengucap syukur adik-adik. Mari kita libatkan Tuhan. Kita percayakan setiap masalah atau harapan kita. Dan kita yakini bahwa mujizat atau kehendak Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adik-adik, kita mau belajar untuk peduli kepada orang lain. Caranya bagaimana adik-adik? Kita bisa mulai untuk menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu bukan hanya tentang kita. Pokoknya tentang saya, keberhasilan saya, masalah saya, pokoknya semua tentang saya. Tapi kita belajar adik-adik menyampaikan ungkapan syukur itu juga tentang orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya adik-adik, misalnya ada teman kalian yang mendapatkan nilai yang terbaik. Atau ada teman-teman kalian yang berhasil mencapai sesuatu. Teman-teman kalian yang berhasil menang lomba. Atau mungkin di lingkungan persekutuan teruna. Ada teman-teman PT kita yang, wah dia mulai rajin lagi datang ibadah. Atau wah dia mau ikut melayani nih di PT gitu ya. Mari kita belajar adik-adik melihat bahwa berkat yang orang lain terima, kesuksesan yang orang lain terima, kebahagiaan yang orang lain terima, itu juga merupakan bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga adik-adik, ketika kita sudah bisa belajar menyampaikan ungkapan syukur, kita belajar tentang berdoa. Mari kita mulai membiasakan diri kita untuk menghentikan kebiasaan berdoa yang hanya fokusnya kepada diri kita sendiri. Pokoknya tentang diri saya, masalah saya,
keinginan saya, harapan saya, cita-cita saya, semua tentang saya. Mari kita lebih sering menyediakan waktu adik-adik untuk mendoakan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya gereja, pendeta, majelis, ya, di sekolah misalnya, guru-guru kita, teman-teman kita, atau di persekutuan teruna, pada kakak layan, atau kalian lihat ada teman-teman kalian yang udah lama nih dia gak kelihatan ikut ibadah di PT, atau teman-teman yang lagi sakit, atau yang sifatnya tidak baik adik-adik, teman-teman yang lagi bergumul akan sesuatu dalam hidup mereka, dan sebagainya. Banyak sekali adik-adik, kalau kita mulai belajar peduli kepada orang lain, kita memperhatikan orang lain, banyak hal yang kita bisa bawa di dalam doa kita. Nah, adik-adik, jadi jika selama ini kita masih ogah-ogahan mengucap syukur, atau mungkin kita sering lupa mengucap syukur, atau kita masih hanya fokus kepada diri kita sendiri dalam doa dan ungkapan syukur kita nggak pernah ingat kepada orang lain. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mulai saat ini adik-adik, kita berkomitmen, kita melatih diri kita mulai dari hal yang terkecil. Kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau peduli kepada orang lain. Kita mau bawa orang-orang di sekitar kita di dalam doa serta ungkapan syukur kita. Kita tidak hanya berfokus kepada diri kita, kepada kenyamanan kita, tapi juga kepada penderitaan atau kesusahan hidup orang lain juga. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah IHMPT walaupun melalui online. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga. Berkatilah dalam aktivitasnya Tuhan, pekerjaannya terkhusus untuk kami teruna-teruna dalam pendidikan kami. Tuhan, kami bawakan juga persekutuan teruna Tuhan. Kiranya teruna-teruna ini Tuhan, hari makin hari semakin rajin Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat seluruh program-program teruna juga Tuhan yang telah disusun oleh Kakak Layan, kiranya Tuhan dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain teruna Tuhan di dalam aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, khususnya Tuhan untuk melayani teruna GPIB Zebulon ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan pada pagi hari ini
untuk setiap adik-adik layan ya Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik layan dalam setiap pendidikan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, di tengah-tengah keluarga Tuhan. Begitu juga dalam setiap pergaulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati mereka agar mereka dapat menjadi anak pembawa damai sejahtera Tuhan dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terkhusus kami mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik layan yang mungkin dalam masa-masa mengikuti ujian mid semester, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka Tuhan, agar mereka dapat boleh mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk adik layan yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mau memberikan pemulihan untuk setiap adik layan Tuhan, agar boleh dapat bergabung dengan kami di ibadah persekutuan teruna yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus bangsa Indonesia kami ini Tuhan yang tercinta. Terima kasih Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati bangsa Indonesia kami Tuhan, dari tingkat yang teratas hingga tingkat yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terkhusus untuk kota Batam di mana kami boleh berada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kota Batam ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pemerintahan hingga dari teratas hingga yang paling rendah Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap program-program pemerintah yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan boleh turut ambil andil Tuhan dalam setiap program-program pemerintah, terkhusus yang masih berjalan sampai pada saat ini Tuhan, program vaksinasi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang boleh berjalan, dan kiranya Tuhan berkati setiap masyarakat, agar masyarakat mau untuk divaksin Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk segala program ya Tuhan dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan sakit penyakit, kiranya Tuhan berkati. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa kota yang masih terkena bencana alam Tuhan, yang dalam duka Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati gerak layan Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terkhusus gereja kami GPIB Zebulon yang ada di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati gereja GPIB Zebulon secara lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta, Engkau berkati setiap presbiter, Engkau berkati setiap pegawai kantor Tuhan, setiap siapapun Tuhan yang ambil andil dalam pelayanan Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan. Tidak terlupa kami berdoa untuk gereja Tiawangkang Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan yang ada di setiap gereja kami ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap gereja-gereja lain Tuhan yang ada dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga boleh tutup bungkus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami harapkan. Kiranya Tuhan dapat boleh mendengarkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami Tuhan sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita tutup IHMPT pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat.
kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini di dalam doa dan berkat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk teladan firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa apapun kondisi yang sedang kami alami. Kami boleh belajar untuk juga membawa teman-teman dan sahabat-sahabat, saudara-saudara sekitar kami dalam ungkapan syukur dan doa kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami boleh baca, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan ya. Kita berjumpa dalam ibadah IMPT di Gedung Pelkat lantai 2. Semangat berkreativitas di bulan Oktober tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati.